Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya M. Syahlan dengan NPM F1F23005 dari Prodi S1 Statistika Universitas Bengkulu. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bagian chapter 11, chapter 11, geometri dalam ruang dan vektor, pada poin 11.1, yaitu koordinat kartesius di ruang ketiga. Baiklah, kita dapat melihat pada beberapa gambar berikut yang menarasikan tentang koordinat kartesius di ruang ketiga. Ada sistem tangan kanan dan sistem tangan kiri. Ketika tangan kanan itu membentuk suatu sistem nilai positif, nah, sehingga tangan kanan itu mewakili nilai positif. Begitu juga sebaliknya untuk tangan kiri. Sini ada contoh membentuk sebuah bidang titik P, X, Y, Z di gambar ketiga, gambar 4, dan gambar 5. Nah, kita masuk ke rumus jarak, yaitu ketika kita diberikan suatu titik P1 dengan nilai X1, Y1 dan Z1, dan juga pada titik P2, X2, Y2, Z2 di dimensi 3 atau ruang 3 dengan X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Nah, kedua titik ini akan membentuk suatu balok persegi panjang dengan P1 dan P2 sebagai titik sudut yang berlawanan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, melalui turunan-turunan rumus ini, P1 P2 kuadrat sama dengan P1Q kuadrat, yang mana segitiga itu P1 Q2 dan P1 RQ. Nah, itu akan membentuk suatu teorema Pitagoras karena mereka adalah segitiga siku-siku. Sehingga didapatkan rumus sama seperti rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedemikian sehingga didapatkan rumus jarak itu adalah P1 P2 kuadrat dimutlakkan. Ini kenapa mutlak? Karena jarak tidak mungkin positif. Jadi maka itu kita perlu fungsi mutlak. Nah, sama dengan P1R atau X2 dikurang dengan X1 dikuadratin, terus Y2 kurang Y1 dikuadratin, dan Z2 kurang Z1 dikuadratin. Nah, didapatkan rumus jarak di ruang 3, yaitu adalah mutlak P1 P2 sama dengan akar dari X2 kurang S1 kuadrat tambah Y2 minus 1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Nah, di sini ada example 1, contoh 1. Nah, diberikan suatu titik 2, min 3, 4, dan Q-nya itu min 3, 2, dan min 5. Yang diplot pada gambar 4 dan gambar 5 nih. Jadi titik P-nya di sini, Q-nya di sini. Nah, jadi kita tuh diperintahkan atau diperintahkan di soal untuk mencari jarak dari P menuju Q ini. Nah, Q ini sekitar sini di pada dimensi 3. Jadi sesuai dengan rumus jarak yang kita dapatkan tadi, maka tinggal masukkan saja P1 P2-nya itu PQ, P1 P2-nya itu PQ, dan juga rumusnya akar X2-nya kan min 3 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 3 jadinya 2 tambah 3, juga min 5 dikurang 4. Jadi ini dari min 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25 tambah 9 kuadrat 81. Jadi hasilnya itu akar dari 131 atau dibulatkan menjadi 11,45. Dan juga lanjut ke materi selanjutnya, itu bola dan persamaannya. Nah, dari rumus jarak tadi, para peneliti atau Purcell ini mengembangkan ilmu tersebut menjadi
mencari titik pusat pada lingkaran atau bola pada dimensi 3. Jadi para peneliti itu mendapatkan bola itu dengan jari-jari R dan berpusat pada HKL di sini pusatnya. Dengan jarak pada suatu titik yaitu titik X, Y, Z. Nah, jarak dari titik pusat HKL menuju suatu titik X, Y, Z itu radius dari suatu bola dinamakan R. Jadi rumus umum lingkaran itu adalah X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat plus Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah untuk rumus radiusnya. Jadi misalnya titiknya itu 1,1,1. Jadi tinggal masukin saja nanti dikurang dengan pusat. Nah, didapatkan radiusnya. Ini kita sebut dengan persamaan baku bola. Didapatkan persamaan bakunya kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat plus HY plus IZ plus J sama dengan 0. Sini adalah contoh soal. Carilah pusat dan jari-jari bola dengan persamaan berikut sesuai dengan fungsi ini tadi, fungsi umum. Jadi kita tuh harus memecah X kuadrat dengan min 10X. Jadi kita ambil variabel X-nya, kita buat seperti ini. Juga Y-nya kita buat seperti ini, Y kuadrat min 8Y, ini gitu juga Z. Dan untuk min 8-nya pindah ruas ke kanan jadi min 68. Nah, kita tuh mencari suatu nilai fungsi kuadrat begini, sehingga hasilnya itu memenuhi ini, gitu nah. Jadi didapatkan di sini itu 25. Jadi sama dengan akar-akar persamaannya itu X min 5 kuadrat. Begitu juga selebihnya itu. Sehingga supaya tidak berubah nilai persamaan umumnya, kita kan ini 25, yang kanan juga harus tambah 25, begitu juga yang ini harus tambah juga sampingnya. Sedemikian sehingga kita membentuk persamaan umum untuk jarak dari bola, sehingga didapatkan radiusnya itu sama dengan 9. Jadi persamaan itu menyatakan sebuah bola dengan pusat 5,4,6 dan jari-jarinya 3, karena ini kan masih R kuadrat 9 nih. Jadi untuk radiusnya itu R kuadrat sama dengan 9, R sama dengan 3. Nah, grafiknya itu didapatkan pada gambar 8 ini. Jadi jarak titik bola dari persamaan umum itu adalah 3 menuju pusatnya 5, 4, 6. Ini ada contoh lain, sama saja seperti tadi. Mungkin kita mengerjakan satu soal ya dari soal ini pada problem set 11.1 di contoh nomor 5 boleh pada A berikan titik 6, min 1,0 dan 1,23. Nah, kita tuh diperintahkan untuk mencari jarak pada setiap pasangan ini dengan rumus umum tadi yang P1 tadi P1 mutlak P1 P2 sama dengan akar dari X2 kurang X1 kuadrat dan seterusnya sampai Z2 kurang Z1 dikuadratkan. Nah, jadi pada nomor 5 ini kita membuatnya seperti itu. Sini saya sudah mengerjakan soalnya pada foto ini. Begitu juga untuk yang B, min 2, min 2,0 dan 2, min 2, min 3. Begitu juga untuk bilangan eksponen, V, 0 dan min V, min 4 dan akar 3. Nah, tinggal diinikan saja. 6 kurang 1, 5 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat 25 tambah 9 34 juga tambah 3 kuadrat 9, jadi 43, akar dari 43. Jadi jarak dari antara titik yang ini menuju ini, begitu juga sebaliknya itu memiliki jarak akar 43 di ruang vektor dimensi 3. Nah, lanjut untuk yang B sama saja. Kita tinggal min 2 kurang 2 min 4 dikuadratin jadi 16. Ini 16 juga. Ini 0 dan ini 9. Jadi 16 sama 9 25, akar dari 25 itu 5. Nah, untuk eksponen ini, nilai eksponen itu adalah, lupa saya nilai eksponennya. Nilai eksponen. Eksponen matematika berapa? Nah, nilai emang sih
eksponen. Konstanta bilangan natural eksponen. Nah, nilai dari konstanta E atau eksponen itu adalah 2,71828183 atau disebut dengan bilangan natural. Nih. Nah, jadi itu tadi 2, sekian sen itu dikurang dengan V, jadi sehingga jadi plus. V itu kan nilainya 3,14 sekian sen sekian. Didapatkan pembulatannya itu 9,399. Ya, mungkin itu saja ya materinya. Untuk contoh-contoh soal yang lain boleh dikerjakan aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.